kita masuk ke bab integral lipat. Nah, untuk pertama-tama kita akan coba definisikan dulu apa itu integral lipat atas persegi panjang. Oke, kita ulang dulu kuliah kita tentang integral fungsi satu variabel ya. Kalau kita punya y sama dengan fx dan i itu adalah selang tutup AB ya, di mana f-nya terdefinisi di i, kita bisa definisikan integral f atas AB. Masih ingat? Misalnya ini y sama dengan fx, a, b-nya sebut saja di sini begitu ya. Nah, pertama-tama kan kita bagi p selang AB ini atas partisi ya, a-nya itu adalah x0, kemudian x1 dan seterusnya sampai xn-nya itu adalah b ya. Nah, kemudian kalau kita lihat bagian yang kecil ini xi min 1 xi, asumsikan saja fungsinya positif ya di selang AB. Nah, terus kita ambil titik sampel di sini xi bar di antara xi min 1 sampai xi, maka kita punya fxi bar kali delta xi, di mana delta xi-nya itu adalah xi dikurangi xi min 1. Kalau fungsinya positif, dia akan menyatakan luas daerah ini ya. Oke, nah kalau kita jumlahkan semua i-nya dari 1 sampai n ya, terus kita ambil panjang partisinya ini menuju ke 0, maka ini kalau nilai limitnya ada, dia akan jadi integral AB fx dx. Dan kalau fungsinya positif pada selang AB, maka dia akan menyatakan luas daerah ini kan ya, luas daerah ini semua. Oke, nah sekarang kalau kita punya fungsi dua variabel, gimana ceritanya? Kita mulai dengan fungsi dua variabel fx, y ya, dan R itu adalah persegi panjang, sebut saja misalnya x, y, di mana x-nya antara A sampai B dan y-nya antara C sampai D. Oke ya. Kita asumsikan dulu f positif dulu ya di R. Oke, jadi dia berada di atas bidang XY. Saya gambarkan dulu ya. X-nya dari A sampai B misalnya ini ya. Terus Y-nya dari C sampai D seperti ini. Jadi sekarang kita dapat persegi panjang nih di sini di bidang XOY ya. Nah, ini adalah R-nya. Saya gambar dengan tinta yang lainnya. Nah, ini adalah R-nya nih. Ya, ini R. Nah, sekarang misalkan permukaannya itu ada di atasnya kan, seperti ini ya. Misalnya ini adalah permukaannya. Ini adalah Z sama dengan fx, y. Oke. Nah, sekarang ya. Kalau kita lihat ini, kalau kita tarik nih ke atas ya, pakai yang lain, ini saya tarik ke atas ya, peta dari R tentu akan ada di permukaan seperti ini ya. Ini akan berbentuk kira-kira seperti ini mungkin ya. Nah, ini adalah peta dari R-nya ke atas ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau selang AB saya bagi ke dalam partisi ya. Misalkan saya pakai warna hijau ya. Jadi P1 ya. P1 itu adalah partisi untuk X. Jadi A-nya itu sama dengan X0 lebih kecil dari X1 dan seterusnya. Misalkan ini sampai XN-nya adalah B ya. Terus selang CD juga saya bikin dalam partisi. Saya sebut aja P2 ya. Jadi misalnya C sama dengan Y0 lebih kecil dari Y1 lebih kecil sampai YM katakanlah ya, nggak perlu sama. Ini sama dengan D terakhir. Oke. Nah, sekarang saya akan dapat kotak-kotak ini kan nanti jadinya. Ya, ini akan dibagi ke dalam kotak-kotak ya. Saya ambil aja ini. Ya. Nah, kotak ini katakanlah ini kotak untuk Y-1 YI. Dan ini adalah XI min 1 ya. Nah, jadi ini adalah delta YI di sini ya. Dan ini adalah delta XI. Saya sebut aja ini sebagai AIJ ya, dimana AIJ-nya ini adalah delta XI
dikalikan dengan delta YJ seperti itu. Nah, sekarang kalau saya ambil sembarang titik XI bar, koma YJ bar. Ya, ini ada di ada di RI. Ini sebut aja daerahnya, daerah ini adalah RIJ ya. Daerah RIJ dengan luas AIJ begitu ya. Oke, XI, YJ-nya ini ada di RIJ. Ya, sembarang titik ambil aja misalnya ini deh RIJ-nya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau saya kalikan FXI bar, YJ bar itu dengan AIJ. Ya, AIJ-nya itu adalah luas alasnya. Ya, nah itu kan akan jadi volume. Ya, kalau ini saya naikin ke atas semua, ya ini nanti akan dapat seperti ini kan? Ya, ini akan jadi volume ini, daerah yang ini. Ya, dimana tingginya, ya ini persegi, ya persegi, dimana tingginya itu adalah FXI, YJ, dimana FXI bar, YJ bar, dimana XI bar dan YJ bar tadi kita ambil kan salah satu titik sampel di dalam RIJ begitu ya. Oke, nah sekarang ini kalau kita jumlahkan ya semua untuk I-nya dari 1 sampai N dan J-nya dari 1 sampai M gitu ya. Nah, nanti kita akan dapat kotak-kotak seperti ini. Nah, ini saya ambil dari buku ya. Saya kesulitan untuk menggambarnya. Nah, kira-kira nanti keadaannya akan seperti ini. Ya, dia akan menjadi hampiran bagi volume benda pejal yang atapnya itu adalah Fx, Y dan alasnya itu adalah persegi panjang tadi ya. X-nya antara A sampai B dan Y-nya antara C sampai D seperti itu. Nah, sekarang kalau kita ambil limit panjang partisi P1-nya menuju ke 0, terus panjang partisi P2 juga menuju ke 0, ya. Jadi kotak-kotak ini makin kecil nantinya, ya. Nah, kita ambil limitnya menuju ke 0 dua-duanya, ya. Kalau nilai limitnya ada, inilah yang kita definisikan sebagai integral atas R Fxy dA. Nah, ini adalah integral lipat ya dengan daerah pengintegralan R ya atas dA. Nah, tentu saja kalau fungsi f ini positif di R ya, nilai fxy-nya selalu lebih besar dari 0 untuk semua xy anggota R, maka integral ini akan menyatakan volume ya, volume benda yang dibatasi oleh permukaan Z sama dengan Fx, Y di atas dan alasnya itu adalah persegi panjang R seperti itu ya. Tapi tentu saja definisi ini tidak hanya berlaku untuk fungsi f yang positif, definisi ini juga berlaku apabila f-nya juga bisa bernilai negatif di R. Sekarang kita lihat contoh ya. Misalkan kita punya fungsi konstan Z sama dengan Fx, Y sama dengan 3. Dan daerah persegi panjang kita itu adalah pasangan X, Y, di mana X-nya di antara 1 sampai 4 dan Y-nya di antara 2 sampai 4 ya. Nah, fungsi konstan Z sama dengan Fxy sama dengan 3 itu adalah membentuk bidang ya, bidang yang sejajar dengan bidang XY ya. Di atas nih di Z sama dengan 3 kalau digambarnya yang biru ya. Nah, kemudian R-nya itu yang merah ya. Nah, jadi sekarang kita lihat bidang Z sama dengan 3 itu di atas persegi panjang R ya yang merah. Nah, sekarang kalau kita mau hitung nih misalnya integral atas R fungsi Fx, Y kita ya. Nah, maka ini karena perhatikan bahwa fungsinya itu positif ya pada R, maka ini akan sama dengan volume dari benda pejal yang alasnya adalah R dan atapnya itu adalah Z sama dengan 3. Jadi kita hitung ini berapa volumenya ya. Alasnya itu adalah 3 kali 2 dikalikan dengan tingginya. Tingginya yaitu 3. Ya, yang hasilnya ini adalah berapa? 18 ya. 18. Oke. Nah, ini adalah nilai integralnya.
Contoh berikutnya kita lihat kalau kita punya fungsi Z sama dengan fxy sama dengan Y ya. Itu yang merah nih ya. Yang atapnya ini adalah Z sama dengan Y, bidang Z sama dengan Y. Kemudian R-nya itu adalah pasangan X, Y yang mana X-nya antara 0 sampai 4 dan Y-nya antara 0 sampai 2. Ini kadang-kadang R ini ditulis juga sebagai 0,4 cross 0,2. Ini artinya selang di sumbu X dan ini selang di sumbu Y. Seperti itu. Kadang-kadang ditulis seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita mau hitung nih. Ya, integral atas R dari fungsi fx, y dA. Nah, jadi di sini kita mau hitung sama dengan integral atas R fungsi y dA. Perhatikan juga di R fx, y itu selalu positif ya. Nah, maka integral ini akan menyatakan volume ya. Volume daerah yang atapnya itu adalah bidang Z sama dengan Y dan alasnya itu adalah persegi panjang R dengan X antara 0 sampai 4 dan Y sama dengan 4 nih, jadi prisma kan ya. Oke, nah volume prisma ini apa? Itu nggak lain adalah setengah kali 4 kali 2 ya, dikalikan dengan panjang dari lebar prismanya, yaitu salah ya, ntar diulangin. Ini adalah setengah kali 2 kali 2 gitu ya. Oke, dikalikan dengan 4. Oke, yang mana ini jadinya adalah 8. Nah, ini adalah integralnya yang merupakan volume dari prisma. Selanjutnya kita mau lihat eksistensi dari integral lipat ini ya. Apakah untuk setiap fungsi dua variabel di daerah persegi panjang itu integral lipatnya selalu ada? Jawabannya enggak ya. Untuk kasus-kasus tertentu mungkin nilai limitnya itu tidak ada. Tapi kita punya teorema ini nih ya. Jika Z sama dengan fx, y terbatas di persegi panjang tutup R dan kontinu di R kecuali di sejumlah hingga kurva mulus, contohnya di garis ya. Nah, maka integral atas R fx y dA ini ada ya. Jadi fungsinya mesti terbatas ya. Terbatas terus juga kontinu kecuali di sejumlah hingga kurva mulus gitu. Nah, khususnya kalau f-nya kontinu di R, maka integral R fx y dA ini pasti ada. Selanjutnya kita lihat sifat-sifat dari integral lipat ini ya. Misalkan kita punya dua buah fungsi dua variabel f dan g ya, dan masing-masing f dan g ini terintegralkan di R. Artinya integral f atas R dA itu ada, integral g atas R dA itu juga ada. Dan misalkan k adalah suatu bilangan real. Nah, maka sifat yang pertama, integral dari k f di R ya, itu sama dengan k dikalikan dengan integral f di R. Nah, yang kedua, integral dari f tambah g di R itu sama dengan integral dari f di R ditambah dengan integral dari g di R. Ini sifat linear, sama ya sama sifat integral untuk fungsi satu variabel. Nah, sifat berikutnya ya, kalau saya punya R-nya itu adalah gabungan dari R1 gabung R2. Masing-masing R1, R2 ini adalah persegi panjang ya. Saya ilustrasikan di bawah nih gambarnya ya. Dan R1 iris R2 itu hanya berupa garis aja. Jadi nggak bertumpuk persegi panjangnya ya. Mereka hanya dipisahkan oleh garis ya. Nah, maka integral atas R fx y dA itu sama dengan integral atas R1 fx y dA ditambah dengan integral atas R2 fx y dA. Ini sama seperti kalau di fungsi satu variabel, kalau misalnya integral AB kita pecah menjadi integral AC dan integral atas AC dan integral atas CB. Seperti itu kira-kira. Nah, sifat yang terakhir, keempat ya. Kalau untuk semua X, Y di R itu nilai F, nilai fungsi F itu selalu lebih kecil sama dengan nilai fungsi G ya. Nah, maka integral dari F atas R itu akan lebih kecil atau sama dengan integral dari G atas R. Contoh berikutnya, misalkan saya punya fungsi fx, y itu sama dengan 2 jika x-nya antara 1 sampai 3 dan sama y-nya antara 0 sampai 2. Kemudian sama dengan 3 jika x-nya antara 3 sampai 4 dan y-nya
antara 0 sampai 2. Jadi di sini R kita itu adalah 1,4 cross 0,2. Dan ini merupakan gabungan dari R1 yang mana R1-nya itu adalah 1,3 cross 0,2 dan R2-nya itu adalah 3,4 cross 0,2 begitu ya. Nah, jadi integral atas R f x y dA itu bisa kita tuliskan sebagai penjumlahan dari integral atas R1 f x y dA ditambah dengan integral atas R2 f x y dA. Nah, di sini R1-nya ini yang merah ya, dan R2-nya ini yang hijau begitu. Oke. Nah, ini jadi kalau kita lihat ya, di R1 nilai fungsinya itu adalah 2, sehingga nilai integral R1 f x y dA itu adalah volume yang merah ya. Itu adalah berapa nih? 2 kali 2 kali 2 ya, ditambahkan dengan integral f x y dA atas R2 ya, yaitu volume yang hijau, yaitu 1 kali 2 kali nilai fungsinya berapa? 3 ya, 3 gitu ya. Hasilnya adalah 8 ditambah dengan 6, atau ini sama dengan 14. Oke, demikian kuliah tentang definisi integral fungsi dua variabel atas persegi panjang. Kita lanjutkan di materi yang berikutnya.